Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Prajakusuma, mahasiswa kelas Agroteknologi 2B dengan NIM 12080211823. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah dengan dosen pengaku Ibu Sri Utami Lestari STMSI. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan proses-proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 sistem klasifikasi tanah dan klasifikasi tanah mana yang lebih banyak digunakan. Yang ketiga, jelaskan pentingnya memperbaiki struktur tanah bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Pertanyaan yang keempat, pori-pori dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan apa perbedaannya. Pertanyaan pertama, apa itu proses pembentukan tanah? Proses pembentukan tanah disebut dengan pedogenesis. Setelah batu-batuan dan mineral yang ada akan mengalami pelapukan dan akan membentuk bahan induk. Pertama yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses alam yang berlangsung di mana pecahan dan transformasi batu-batuan dan mineral menjadi bahan-bahan yang lebih kecil atau disebut regolit. Pada tahap ini, pelapukan kimia dan fisika yang berjalan. Proses yang kedua yaitu proses pelunakan. Struktur batu yang kedua yaitu proses pelunakan struktur batuan, yaitu proses masuknya air dan udara di sela-sela bahan sehingga bahan tanah menjadi lunak. Air dan udara juga mendorong organisme tertentu masuk ke tanah. Proses yang ketiga yaitu proses timbulnya tumbuhan perintis. Proses tumbuhnya tanaman kecil dan disusul tanaman besar yang akarnya juga akan mempercepat pelapukan batuan di dalam tanah. Yang keempat yaitu proses penyuburan, yaitu adanya pelapukan material bahan organik dan tumbuhan atau hewan yang mati di permukaan serta mikroorganisme di dalam tanah. Kemudian faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah terdiri dari iklim, organisme, bahan induk, waktu, dan topografi. Yang pertama, iklim. Pada umumnya, iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah ini hanya ada 2 unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Yang kedua yaitu organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah ada vegetasi dan mikroba tanah. Vegetasi berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah, sedangkan mikroba tanah sedangkan organisme membantu proses pelapukan dan proses pembentukan humus. Yang ketiga yaitu bahan induk. Bahan induk yaitu bahan pembentuk utama atau asal dari tanah tersebut. Bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorik. Yang keempat yaitu waktu. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tertentu. Yang kelima yaitu topografi. Keadaan topografi dari suatu daerah dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Pertanyaan yang kedua yaitu 3 sistem klasifikasi tanah yang banyak digunakan. Yang pertama itu sistem klasifikasi tanah nasional. Yang kedua, sistem klasifikasi tanah internasional atau dikenal sebagai taksonomi tanah atau Soil Taxonomy USDA. Yang ketiga yaitu sistem FAO atau UNESCO. Namun dalam perkembangannya penggunaan sistem taksonomi tanah lebih banyak digunakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu pentingnya memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah berfungsi terhadap drainase dan aerasi tanah. Tanah yang baik akan mempunyai kondisi drainase dan aerasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk berpenetrasi dan mengabsorpsi atau menyerap hara dan air, sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi lebih baik. Yang keempat, pori-pori dibedakan menjadi 2, yaitu pori-pori kasar atau disebut macropore,
dan pori-pori halus atau yang disebut mikropor. Beda dari pori-pori kasar dan pori-pori halus ini yaitu pori-pori kasar berisi udara dan air gravitasi, sedangkan pori-pori halus berisi udara dan air kapiler. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.